Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabar saudara hari ini? Bangkit dan bercahayalah. Senang sekali bisa menjumpai Bapak Ibu Saudara lagi dalam Daily Devotion hari ini. Saya berdoa dan berharap terus saudara dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan. Mari sama-sama hari ini kita akan lihat kebenaran firman Tuhan. Yang hari ini kita akan ambil dari 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12. Saya ulang sekali lagi, 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-12. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Nah saudara perlu mengetahui bahwa surat 1 Petrus ini ditulis oleh Rasul Petrus buat jemaat-jemaat Tuhan yang sedang ada dalam perantauan. Kita sama-sama tahu kalau kita belajar dari sejarah gereja, ketika di Yerusalem terjadi revival, kebangunan rohani yang luar biasa, ada begitu banyak orang-orang Yahudi yang menjadi percaya kepada Tuhan. Setelah hari Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan di loteng Yerusalem, itu terjadi sebuah kebangunan rohani. Ada banyak orang yang percaya kepada Yesus, menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Tapi ternyata setelah itu kan ada aniaya besar. Mereka ditindas, mereka dianiaya, mereka dikejar-kejar oleh penguasa dan tokoh-tokoh pemimpin-pemimpin agama Yahudi pada zaman itu. Sehingga akhirnya mereka harus terserak keluar dari Yerusalem. Dan mereka pergi ke daerah-daerah di sekitar Israel tentunya. Mereka pergi ke daerah ke Galatia, ke Kapadokia dan lain sebagainya. Nah, mereka tinggal sebagai perantau. Ada di tengah-tengah bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan, yang biasa menyembah berhala-berhala dan dewa-dewa. Nah, itu sebabnya Petrus mengingatkan jemaat Tuhan bahwa sebagai orang-orang yang tinggal di tengah-tengah bangsa yang tidak mengenal Tuhan, mereka harus benar-benar sadar bahwa mereka berbeda. Mereka adalah anak-anak Tuhan, di dalam mereka ada terang, di dalam mereka ada Tuhan yang luar biasa, yang dahsyat, dan itu yang harus mereka nyatakan, itu yang harus mereka manifestasikan lewat cara hidup mereka. Itu sebabnya Petrus menasihati supaya mereka meninggalkan cara hidup yang dilakukan atau yang biasa dihidupi oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah di sekitar mereka itu. Mereka harus menjalani sebuah cara hidup yang berbeda, yaitu cara hidup sebagai anak-anak terang. Supaya kemudian lewat perbuatan mereka, lewat cara hidup daripada jemaat Tuhan ini, umat Tuhan ini, orang-orang di sekitar mereka dapat melihat kedahsyatan Tuhan. Orang-orang dapat dibawa kepada Tuhan. Nah, itu sebabnya hari ini saudaraku, dimanapun saudara dan saya ditempatkan, kita ada di tengah-tengah bangsa yang mayoritas tidak mengenal Tuhan Yesus. Kita ada di lingkungan-lingkungan mungkin yang mayoritas mungkin orang yang tidak hidup di dalam Tuhan. Tapi itu bukan berarti menjadi halangan atau menjadi penghalang, hambatan untuk kita kemudian punya cara hidup yang berbeda, cara hidup yang baik, cara hidup yang sesuai dengan firman Tuhan. Nah, itu sebabnya seperti firman Tuhan hari ini ingin mengingatkan kita. Mari saudaraku, pertempuran kita ada di jiwa kita. Jangan sampai keinginan-keinginan daging katanya mengalahkan jiwa kita. Jiwa kita harus sehat, jiwa kita harus kuat. Daging kita ini akan lebih memihak kepada dosa. Daging kita akan lebih memihak kepada cara hidup yang lama. Tapi roh kita yang kuat, yang dipenuhi oleh Roh Kudus akan menolong kita sehingga kita punya jiwa yang sehat. Cara berpikir, cara merasa, keinginan-keinginan kita akan dikendalikan oleh Tuhan dan kehendaknya. Itu sebabnya hari ini saudaraku, dimanapun saudara berada hari ini, mungkin saudara di tengah-tengah satu lingkungan, satu situasi yang banyak sekali orang tidak mengenal Tuhan. Tunjukkanlah terang saudara dengan cara hidup, perbuatan saudara yang baik. Dan waktu mereka melihat perbuatan saudara yang baik, mereka akan memuliakan Bapa di sorga. Selamat menjalani cara hidup yang berbeda di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Nyatakan terang Tuhan lewat perbuatan saudara, bukan sekedar dengan kata-kata, tapi lewat tindakan-tindakan dan perbuatan yang nyata. Bukan perbuatan kedagingan, tapi perbuatan-perbuatan yang memuliakan Bapa di sorga. Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara. God bless you. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, dalam nama Yesus, hari ini kami bersyukur Tuhan. Meskipun kami mungkin ada di tengah-tengah situasi yang sulit, di tengah-tengah keadaan yang tidak mudah, di tengah-tengah lingkungan mungkin yang banyak tidak mengenal Tuhan.
Tapi ini merupakan kesempatan yang Tuhan berikan buat kami. Untuk kami dapat menyatakan terang Tuhan lewat cara hidup kami. Lewat perbuatan kami yang baik. Itu sebabnya tolong kami Tuhan, mampukan kami. Tidak mudah Tuhan. Kadang-kadang daging ini mendorong kami untuk mengerjakan keinginan-keinginannya. Tapi hari ini kami berdoa supaya Tuhan kuatkan umat-Mu. Tuhan kuatkan jemaat-Mu. Supaya mereka terus dipimpin oleh Roh Kudus. Sehingga yang mereka kerjakan bukan keinginan-keinginan daging mereka. Tapi mereka mengerjakan keinginan-keinginan Tuhan dalam hidup mereka. Tolong kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat menjalani sebuah kehidupan yang berbeda. Lewat cara hidup dan perbuatan kita supaya orang bisa melihat Bapa dan memuliakannya. Tuhan berkati saudara.